What families are for. Kalau dalam perjalanan hidup kita mengenal minimal dua macam keluarga. Keluarga jasmani di mana kita dilahirkan, dan keluarga rohani di mana kita juga berjumpa dengan orang-orang yang menjadi sahabat rohani, bahkan menjadi pemimpin atau mentor rohani kita. Nah, keluarga jasmani tak ada seorang pun yang bisa sanggup memilihnya. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Bukan hanya kita anak tidak bisa milih orang tua siapa atau orang tua yang seperti apa yang kita miliki. Bahkan juga sama, orang tua juga tidak bisa memilih anak seperti apa yang dilahirkan. Perhatikan generasi muda, antara anak kepada orang tua tidak bisa pilih, atau orang tua juga tidak bisa pilih anak seperti apa yang dilahirkan. Berarti kedua-duanya adalah hal yang misteri, kedua-duanya adalah rencana dan kehendak Tuhan, berarti ada kedaulatan Tuhan. Jadi hari ini kalau kita tinggal di dalam keluarga kita jasmani, tidak sempurnanya keluarga kita, meskipun jauh daripada harapan kita, tapi ingat baik-baik itu adalah rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saya berharap Pastor Bernard berharap generasi muda yang terus bertumbuh di dalam iman, di dalam kedewasaan, tidak menyalahkan keluarga kita jasmani ketika ada ketidaksempurnaan, ada ketidakcocokan, atau ada ketidaksesuatuan yang kita tidak paham atau tidak suka. Jangan kita berhenti di situ. Apalagi generasi muda jemaat AOG adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Bagaimana justru kita bersyukur dan melihat peran keluarga sangat penting dalam hidup kita. Kita akan melihat sebuah kisah satu keluarga, bagaimana ada peran yang tidak dijalankan sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang menyimpang atau tidak melakukan kehendak dan rencana Tuhan, bahkan berakhir dengan tragis. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26. Kita akan melihat bersama-sama betapa pentingnya keluarga, what families are for. Kenapa keluarga diberikan atau dipercayakan kepada kita. Perhatikan 1 Samuel 2. Ayat 12 sampai 26, kita perhatikan ayat demi ayat, kita baca, lalu Pastor Bernard menjelaskan. Ayat 12 terlebih dahulu, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Perhatikan dikatakan ada anak-anak lelaki Imam Eli. Anak-anak ini punya 3 ciri, dan 3 ciri ini Pastor Bernard berdoa jangan sampai ada dalam hidup kita, generasi muda. Dikatakan mereka itu adalah orang-orang dursila, yang kedua tidak mengindahkan Tuhan, yang ketiga adalah tidak tahu batasan hak mereka. Pastor Bernard berdoa supaya 3 ciri ini tidak ada di dalam kehidupan jemaat AOG, jemaat generasi muda kita. Yang pertama, mereka adalah orang-orang dursila. Dursila kalau kita lihat arti katanya berarti mereka itu tidak berguna. Dursila artinya tidak berfungsi. Dursila artinya hanya menyusahkan, hanya merepotkan. Dursila berarti tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan yang memalukan. Itu artinya dursila. Bukan hanya mereka orang-orang dursila yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Bahkan menyusahkan, merepotkan, membuat malu orang tua, membuat malu orang lain. Bahkan dikatakan yang kedua, mereka tidak mengenal Tuhan. Kata mengenal dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani memakai kata yada. Yada itu artinya mereka tidak dekat dengan Tuhan. Anak-anak lelaki Imam Eli bukan hanya tidak berguna menyusahkan orang. Mereka pun tidak ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan mereka tidak tahu batasan hak. Mereka nggak ngerti batasan-batasannya. Generasi muda, anak-anak muda, kalau 3 ciri itu ada di dalam kehidupan kita, sebetulnya kita menjadi anak-anak muda, kita menjadi generasi muda yang tidak berfungsi, tidak bermanfaat. Bahkan yang ketiga, mereka melanggar hak-hak mereka. Mereka tidak tahu aturan, tidak tahu etika moral, tidak tahu sopan santun. Pastor Bernard berdoa, kita sebagai generasi muda justru tidak punya 3 ciri itu. Justru kebalikannya. Pastor Bernard bahas nih, berarti kalau tidak, Pastor Bernard anjurkan tidak punya ciri itu, berarti sebaliknya, kebalikannya. Berarti jangan kita menjadi orang yang dursila, berarti Pastor Bernard berdoa.
Jemaat AOG kita yang pertama menjadi orang-orang muda yang baik dan berguna. Hendaklah hidup kita bermanfaat, berguna bagi orang lain. Yang kedua, berarti kalau tadi anak-anak Imam Eli tidak mengindahkan Tuhan, tidak kenal Tuhan, berarti yang kedua Pastor Bernard berdoa. Generasi muda jemaat AOG adalah anak-anak muda yang mengenal Tuhan, yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan yang ketiga Pastor Bernard berdoa, kalau tadi anak Imam Eli tidak tahu batasan, tidak tahu aturan, justru sebaliknya anak-anak muda kita tahu batasan, tahu aturan. Dan tahukah kalian generasi muda, 3 hal tadi adalah pelajaran penting yang bisa diajarkan keluarga kita, orang tua kita kepada kita anak-anaknya. Orang tua tak bisa pilih anak yang dilahirkan seperti apa. Anak pun tak bisa pilih orang tua yang melahirkan, membesarkan seperti apa. Berarti dua-duanya tak punya pilihan. Berarti Tuhanlah yang menetapkan kedaulatan Tuhan. Betapa kita perlu bersyukur. Untuk itulah keluarga diberikan di dalam hidup kita. Jangan tiru teladannya anak-anak Imam Eli, anak-anak lelakinya Imam Eli. Jangan tiru mereka. Mereka tidak tahu batasan, mereka tidak tahu sopan santun. Mereka tidak kenal Tuhan, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka orang-orang dursila. Apa artinya dursila tadi? Enggak bermanfaat, sukanya merepotkan, menyusahkan, membuat malu. Tapi tidak demikian dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat AOG-nya Gereja Mawar Syaran. Kalian jadi jemaat yang baik dan berguna. Kalian jadi jemaat yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalian jadi jemaat yang tahu batasan, tahu etika, tahu sopan santun. Kalau itu pelajaran yang kita dapatkan dari keluarga, entah keluarga jasmani atau keluarga rohani, Pastor Bernard yakin kehidupan generasi muda menjadi kehidupan yang akan bersinar seperti bintang di langit. Bukankah itu yang ditulis dalam Alkitab kita mengenai diri kita? Biarlah terang kita bercahaya. Anak-anak muda seringkali kita gak suka ya kalau kita itu dibatasi. Kalau kita itu dinasihati sama orang tua kita, gak boleh ini, gak boleh itu. Waktu-waktu yang kayak begini kita banyak di rumah meskipun ada tugas dari sekolah atau dari kampus. Bahkan juga ada yang ujian atau baru selesai ujian. Tapi kebanyakan waktu kita di rumah karena tidak banyak melakukan kegiatan di luar. Akhirnya anak muda pasti sibuk dengan gadget, dengan handphonenya sendiri-sendiri. Kita terlalu asik dengan dunia kita. Orang tua mengingatkan, ayo nak mandi, ayo nak belajar, ayo nak bantu papa mama, ayo nak lakukan ini dan itu. Pastor Bernard tanya, coba jawab masing-masing di dalam hati. Tapi Pastor Bernard dengar dengan iman, Pastor Bernard. Coba jawab, ketika kalian ditegur sama orang tua, dikasih batasan, kalian marah gak sama orang tua? Kalian malah gak terima gak sama orang tua? Kalian merasa orang tua kita kuno? Orang tua kita sedikit-sedikit ngelarang, sedikit-sedikit gak boleh. Ayo sudah malam tidur, istirahat, ayo bantu dan semuanya. Apakah kita sebagai anak melakukan itu? Anak-anak muda seringkali gak suka kalau dibatasi. Gak suka pagar. Kita sukanya bebas. Kita sukanya terserah kita. Tahu gak generasi muda, justru tidak ada batasan atau tidak ada pagar itu membahayakan, mencelakakan kita. Sekali lagi Pastor Bernard ngomong. Justru tidak ada pagar, tidak ada batasan itu membahayakan hidup kita dengan sangat. Sebaliknya pagar dan batasan itu menjaga hidup kita tetap benar, tetap terbangun dengan baik. Kadang-kadang orang tua kita mungkin cerewet ya. Pastor Bernard pun sudah jadi orang tua. Kadang-kadang Pastor Bernard mikir iya ya. Pastor Bernard ini orang tua cerewet juga sama anaknya Pastor Bernard. Ayo mandi, ayo belajar, ayo saat teduh gitu ya. Jadi mereka kayaknya ini aduh papa mama ini kok cerewet banget sih. Tapi tahu gak? Ketika kita dikasih tahu begitu. Ayo jangan cuma main game, ayo jangan cuma nonton. Ayo belajar, ayo kembangkan potensi, ayo kembangkan talenta. Kadang-kadang anak-anak muda gak mau. Padahal tahu gak? Kalau kita mendengar nasihat orang tua kita. Mendengar mereka, oh ya waktunya belajar, ada waktunya main, ada waktunya belajar. Apalagi lebih banyak di rumah, kita pasti sibuk dengan gadget kita. Gak ada masalah kita nonton, kita main game juga boleh sebagai hiburan. Tapi hidupmu bukan itu saja satu-satunya. Dengarkan nasihat orang tua kita. Karena mereka diberikan Tuhan di dalam hidup kita supaya kita tahu batasnya.
Supaya kita ngerti sopan santun. Supaya kita ngerti jam berapa ini, kapan istirahat, kapan main, kapan kita harus berdoa, kapan kita harus mengembangkan wawasan belajar. Karena satu ketika orang tua kita tak lagi bersama-sama dengan kita. Dan ketika generasi muda menceburkan diri langsung ke dunia nyata, engkau akan berjumpa dengan orang-orang dengan masalah yang mengerikan, yang bisa menerkam kita habis. Kalau kita tidak diperlengkapi terlebih dahulu oleh orang tua kita. Justru tidak mengerti batasan, justru tidak ada pagar kehidupan. Bahayalah hidup generasi muda. Justru batasan itu baik. Bahkan kalau kita naik kendaraan bermotor entah mobil atau motor, di jalan lalu lintas pun kita tahu ada rambu-rambu, ada maksimal kecepatan yang kita bisa yang kita bisa tempuh dengan kendaraan bermotor itu. Tahu nggak, semua rambu-rambu itu baik untuk menyelamatkan kita daripada kita kecelakaan. Atau kalau bukan kita kecelakaan, mungkin kita menabrak seseorang yang ada di jalan itu. Jadi peraturan, pagar, batasan itu begitu baik di dalam hidup kita. Bahkan Tuhan dalam perjanjian lama memberikan 10 hukum Taurat. 10 sepertinya aturan dan perintah. Sepertinya membuat kita tidak boleh lakukan ini dan itu. Justru sebaliknya, di balik setiap perintah, dari perintah 1 sampai 4 mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, perintah 5 sampai 10 mengatur hubungan kita dengan sesama. Bukan kita melihat nggak boleh ini, nggak boleh itunya, justru di balik semua itu Tuhan menunjukkan kasih-Nya supaya hubungan kita beres dengan Dia. Kita menerima kasih karunia yang ke-5 sampai 10 supaya hubungan kita beres dengan sesama. Kita gak cari musuh, kita gak dibenci orang. Justru kita dapat kemurahan dari orang-orang di sekeliling kita. Betapa luar biasa bukan perintah, betapa luar biasa bukan pagar itu. Betapa luar biasa bukan batasan demi batasan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Termasuk lewat orang tua kita. Itulah gunanya keluarga. Itulah fungsinya orang tua. Itulah fungsinya orang-orang di sekeliling kita. Kalau hari ini kita berbicara what families are for, itulah fungsinya generasi muda. Hargai mereka, hargai orang tua kita yang memberikan batasan. Ada 3 jenis dosa. Ada 3 jenis arti dosa maksudnya, bukan dosa itu bahkan berpuluh-puluh, beratus, bahkan mungkin beribu-ribu jenis. Tapi ada 3 pengertian dosa. Pengertian yang pertama adalah luput dari sasaran yang seharusnya atau meleset dari sasaran yang seharusnya. Itu arti dosa yang pertama. Biasa dipakai kata hamartia. Yang kedua, dosa itu artinya adalah melakukan hal jahat yang bertentangan dengan firman. Itu pun dosa. Atau yang ketiga, tidak melakukan apa yang difirmankan, itu juga dosa. Generasi muda, ketika kita mengabaikan, tidak peduli dengan keluarga, tidak peduli dengan orang tua kita, peduli amat mereka ngomong apa. Kita sedang meleset dari sasaran yang seharusnya. Seperti anak panah itu harusnya menempel langsung tepat di sasaran. Kita menjadi anak muda yang meleset. Itu dosa. Dan ketika kita tidak menghormati, tidak menghargai mereka, kita tidak melakukan firman Tuhan, itu pun dosa. Atau kita melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu pun dosa. Jangan sampai generasi muda, jemaat AOG, hidupnya dikuasai oleh dosa. Tuhan mau hidup kita bebas merdeka. Bahkan hidup kita menginspirasi, menguatkan, memberkati orang-orang di sekeliling kita. Semakin kita tua, semakin kita bertambah usia, belum tentu kita semakin matang dan dewasa. Kecuali kita mengambil keputusan demi keputusan untuk taat kepada Tuhan. Mengambil keputusan demi keputusan untuk bertanggung jawab. Barulah kita jadi anak yang dewasa. Kalau kita punya adik-adik di rumah atau adik kelas, adik angkatan, kita yang lebih senior, doanya Pastor Benat sih, kalian harusnya lebih dewasa di dalam Tuhan. Ketika kalian mau taat, ketika kalian mau bertanggung jawab. Jadi contoh, jadi teladan, jangan terbalik, justru anak-anak yang lebih kecil jadi contoh buat kita, anak-anak yang tua, anak-anak yang lebih dewasa secara usia. Pastor Bernard berharap kalau kita yang lebih dahulu dilahirkan dari keluarga, dari rumah tangga, biarlah kita betul-betul menjadi teladan yang baik buat adik-adik yang lebih kecil. Hari ini, kalau kalian tinggal di keluarga yang cinta Tuhan, kalau hari ini kalian tinggal, orang tua
kalian sungguh-sungguh ikut Tuhan. Hargai dan tiru teladan mereka. Hargai. Mungkin kita bisa protes, orang tuaku tapi Pastor Bernard tidak sekaya orang tua yang lain. Orang tuaku tidak sekeren orang tua yang lain, tidak seterkenal orang tua yang lain. Dengarkan baik-baik. Mau kaya, mau terkenal, tidak jadi jaminan. Justru yang menjadi fondasi. Keluarga yang diberkati, anak-anak yang diberkati ketika orang tuanya menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Hari ini kalau orang tua kita rajin pelayanan. Hari ini kalau orang tua kita cinta Tuhan. Hari ini kalau orang tua kita mengajarkan kita untuk cinta Tuhan. Bersyukur punya orang tua yang kayak gitu. Banyak orang-orang lain gak punya orang tua yang kayak begitu. Jangan hanya karena orang tua kita mungkin kurang kaya dibanding keluarga teman kita. Atau kurang keren atau kurang terkenal mungkin dibanding orang tuanya teman kita. Jangan kita anggap enteng, anggap remeh orang tua kita. Cintai mereka. Lihat teladan Hana. Hana begitu taat kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya kasih 1 anak, dikasih 6 total semua. Tuhan kasih tambahan 5. Betapa bersyukur hari ini kalau kalian punya orang tua yang cinta Tuhan, orang tua takut akan Tuhan. Orang tua yang kenal Tuhan. Mungkin mereka tak sekeren, tak sekaya, tak seterkenal orang tua teman-temanmu. Tapi mereka mengajarkan iman, percaya kepada Tuhan, bersyukurlah. Kadang orang tua kita tidak sempurna. Oleh karena itu 2 hal kemudian yang berikutnya yang kita perlu pelajari. Yang pertama adalah jangan tiru teladan yang buruk dari orang tua. Tadi Pastor Bernard berkata kita harus dengarkan orang tua, harus ikuti teladan mereka. Tapi kita pun menyadari, apalagi kita sudah dalam Tuhan, ada teladan-teladan yang jelek. Nah kalau Anda tahu, kalau kalian tahu teladan yang jelek jangan diikuti. Teladan-teladan yang jelek yang kayak apa sih? Teladan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah yang kayak gitu jangan diikuti. Orang tua kita misalnya mencurangi orang. Atau orang tua kita misalnya korupsi. Orang tua kita bercerai misalnya, selingkuh dan lain sebagainya. Orang tua kita gak bijak pakai keuangan. Nah kayak gitu-gitu jangan diikuti. Karena firman Tuhan mengajar, firman Tuhan menjadi patokannya, menjadi prinsip yang tertinggi. Meskipun tadi Pastor Bernard bercerita banyak hal yang kita bisa pelajari dari orang tua. Tapi Pastor Bernard juga menyadari orang tua kita tidak sempurna. Sama seperti Imam Eli juga tidak sempurna. Bahkan dia jadi teladan yang buruk. Oleh karena itu anak-anak muda kita harus bersekutu sama firman. Supaya kita bisa pilih. Oh teladan ini buruk gak perlu aku ikuti. Oh teladan ini baik perlu kita ikuti. Jadi anak-anak muda pun harus dewasa. Yang kedua, anak-anak muda harus hargai teguran dan disiplin. Karena itu penting sekali. Teguran dan disiplin merupakan wujud kasih sayang atau perhatian seseorang kepada kita. Kalau itu yang senantiasa kita pertimbangkan di dalam hati, kita tidak akan terjerumus di dalam kehidupan yang menghancurkan kita. Pastor Bernard berdoa, jemaat AOG generasi muda, kejar 2 hal ini juga. Hidup kita makin dewasa, makin disukai Tuhan, makin disukai manusia. Pastor Bernard berharap dimanapun kalian berada, kalian menjadi berkat, menjadi teladan. Omongan kita, tingkah laku kita, perkataan kita memberkati orang-orang banyak. Dan kita di hadapan Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan. Oleh karena itu ada 3 aplikasi, ada 4 aplikasi bahkan yang kita bisa lakukan sepanjang tadi firman Tuhan diberitakan. Kita berbicara mengenai keluarga. Yang pertama, bangun pribadi kita atau jadilah pribadi yang baik dan berguna. Caranya kembangkan potensi talenta kita. Lalu bangun pribadi kita menjadi pribadi yang mencintai Tuhan atau yang mengindahkan Tuhan atau yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan yang ketiga, bangun pribadi kita menjadi pribadi yang tahu batasan. Ada pagar-pagar yang Tuhan berikan di dalam hidup kita dan semua pagar-pagar itu adalah hal yang baik. Itu aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua, jangan tiru teladan yang buruk. Orang tua kita gak sempurna. Ada hal-hal yang jelek yang gak perlu ditiru. Tadi Pastor Bernard cerita mungkin orang tua kita cerai, selingkuh. Orang tua kita nipu orang, berbohong, kayak gitu-gitu jangan ditiru. Tirulah teladan yang baik. Aplikasi yang ketiga yang kita bisa lakukan adalah hargai setiap teguran dan disiplin. Kalau kita ditegur, kalau kita dikasih pagar, kalau kita dikasih batasan, didisiplin. Itu wujud
kasih perhatian orang tua kita kepada kita. Jadi hargai juga setiap teguran dan disiplin. Dan yang terakhir, yang keempat, jadikan target untuk hidup generasi muda disukai Tuhan sehingga kita dapat kasih karunia. Yang kedua, disukai sesama kita. Bukan karena kita pengen menyenangkan hati semua orang, bukan. Tapi karena dalam tingkah laku, kesetiaan, kasih, kesucian kita, pikiran kita, perbuatan, tindakan kita. Orang-orang senang dengan apa yang kita lakukan karena kita menjadi berkat. Jadikan target disukai Tuhan dan disukai sesama menjadi target di dalam hidup generasi muda. Kalau 4 hal ini kita lakukan, perhatikan hidup kita gak akan pernah sia-sia.